Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan. Udah tahu belum sih pajak penghasilan itu apa? Pajak penghasilan atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 21 tentang pajak penghasilan. Nah, subjek pajak penghasilan itu ada 3. Yang pertama adalah individu. Individu terdiri dari 2, yaitu yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditas, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Ada beberapa macam, yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan lain-lain. Subjek pajak dalam negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yaitu seseorang yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja di negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga adalah penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat adalah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan subjek pajak dalam negeri yang terakhir yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Subjek pajak luar negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, jangka waktunya 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah yang bukan termasuk subjek pajak. Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat lainnya dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja tinggal bersama tetapi bukan WNI, termasuk kantor perwakilan negara asing. Yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional dengan dua syarat, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang ketiga adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, dan atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, tadi kan kita membahas tentang subjek pajak, sekarang kita membahas tentang objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yaitu kita, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan, hadiah, laba, keuntungan karena penjualan, bunga, dividen, royalti, atau imbalan atas penggunaan hak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penghasilan yang dikenai PPh final. 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua adalah penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat adalah penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Kedua, harta hibahan. Ketiga, warisan. Keempat, harta termasuk setoran tunai. Yang kelima, penggantian atau imbalan. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi. Ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Berikut adalah berita yang saya ambil dari Kompas TV pada tanggal 11 Maret 2020 tentang dampaknya wabah corona di Indonesia terhadap pajak penghasilan 21 dan berikut kebijakan pemerintah. Kembali di Kompas Siang, Saudara, persiapan pemerintah untuk menghadapi wabah virus corona baru COVID-19 tak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sektor ekonomi. Jumat pagi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menyampaikan sejumlah stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah dampak penyebaran virus corona. Salah satunya adalah pembebasan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak pertambahan nilai PPN bagi para pekerja industri manufaktur. Sejumlah ramuan stimulus jilid kedua disiapkan pemerintah demi menahan kelesuan ekonomi akibat penyebaran virus corona yang pandemik menghantam dunia. Stimulus yang akan dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa mendorong produksi dan konsumsi rumah tangga yang rawan terdampak penyebaran virus corona.
Dan untuk mengetahui apa saja strategi stimulus ekonomi pemerintah dalam menghadapi dampak corona, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Rahmat Ibrahim di kantor Kementerian Ekonomi atau Kementerian Perekonomian Jakarta. Selamat siang Ibrahim, bisa dijelaskan apa-apa saja strategi stimulus ekonomi kedua yang disampaikan oleh pemerintah pada hari ini? Selamat siang Maidop dan juga saudara. Memang untuk stimulus kedua ini untuk meminimalisir risiko dampak penyebaran virus corona di Indonesia lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan stimulus pertama yang menekankan pada infrastruktur, transportasi dan juga pariwisata. Untuk kali ini lebih ke ekonomi, fiskal dan juga non fiskal. Tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan. Untuk fiskal ini yang berkaitan langsung dengan para karyawan. PPh pasal 21 ini dibebaskan atau dibayarkan oleh pemerintah. Artinya selama 6 bulan ke depan mulai dari bulan April hingga bulan September, karyawan atau perusahaan tidak perlu membayarkan pajak penghasilan pasal 21. Sementara untuk PPh pasal 22 dan juga pasal 25 ini ditangguhkan. Karena untuk PPh pasal 22 dan juga 25 dibayarkan ini setiap tahun tapi dicicil setiap bulannya. Nah, diharapkan dengan adanya penundaan pembayaran PPh pasal 22 dan juga 25 ini bisa memperkuat cash flow bagi perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan industri manufaktur. Tadi disampaikan ada 19 jenis perusahaan industri manufaktur yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tentunya diharapkan selain bisa memperkuat cash flow dari perusahaan ini juga tentu bisa menjaga kestabilan ekonomi. Pajak penghasilan tentunya yang bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu membayar pajak selama 6 bulan ke depan dan sudah ditanggung oleh pemerintah dan biaya tanggungannya juga sudah tertuang dalam APBN. Disampaikan lebih lengkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami hadirkan pernyataan lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Di industri manufaktur, di mana karyawannya kemungkinan menghadapi dampak yang besar akan mendapatkan skema relaksasi PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk karyawannya yang berpendapatan sampai dengan 200 juta rupiah per tahun. Relaksasi ini kami berikan selama 6 bulan dan dimulai untuk gaji bulan April ini. Dimulai pada bulan April ini sehingga sampai dengan nanti September. Nilai dari relaksasi pajak penghasilan pasal 21 karyawan ini yang ditanggung pemerintah nilainya akan sebesar 8,6 triliun. Estimasi berdasarkan kinerja perusahaan tahun 2019. Ya, selain kebijakan fiskal, non-fiskal seperti perizinan juga akan lebih mempermudah terutama bagi perusahaan-perusahaan ekspor impor yang berkaitan dengan barang-barang penting. Selain dari ekonomi tapi juga dukungan untuk dunia kesehatan juga tadi disampaikan ada anggaran bagi dunia kesehatan, bantuan untuk penanganan virus corona, distribusi masker, dan juga distribusi desinfektan yang saat ini sudah mulai tersebar di sejumlah titik seperti di tempat-tempat umum dan juga fasilitas publik. Demikian, Maidop. Terima kasih laporan Anda Rahmat Ibrahim langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Semoga wabah corona di Indonesia berakhir sebelum Ramadan dan orang-orang yang terkena bisa segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.